Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Aksanu Amala dari PIAUD kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum PAUD dari masa ke masa. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sidiknas. Keberadaan pendidikan usia dini diakui secara sah. Hal itu terkandung dalam bagian 7 pasal 28 ayat 1 sampai 6, di mana pendidikan anak usia dini diarahkan pada pendidikan prasekolah, yaitu anak usia 0 sampai 6 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas menyatakan bahwa yang dimaksud pendidikan usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Di perkembangan kurikulum PAUD ini ada dari tahun 1964 sampai dengan KTSP tahun sekarang. Yang pertama, landasan pengembangan di tahun 1964. Rencana pendidikan sepenuhnya dipengaruhi oleh kurikulum sekolah dasar tahun 1964 dan merupakan dokumen yang ditunjukkan kepada para petugas, kepala dan guru sekolah dasar dan juga TK. Yang ditekankan dalam rencana pendidikan tahun 1964 ini ialah anak didik yang harus berkembang secara harmonis menjadi manusia Pancasila yang bertanggung jawab atas tercapainya 3 kerangka tujuan revolusi nasional. Program kegiatan kurikulum di tahun 1964. Kurikulum dengan sistem pancawardhana berupa 5 aspek perkembangan, yaitu yang pertama ada perkembangan moral, kedua perkembangan kecerdasan, yang ketiga perkembangan emosional, yang keempat perkembangan kegiatan tangan, dan yang kelima perkembangan jasmani. Lalu bentuk pengelompokan anak. Menurut kurikulum 1964 dibagi menurut umur, yaitu yang pertama kelas TK bagi anak yang berumur kurang dari 5 tahun, dan yang kedua kelas persiapan bagi anak yang lebih dari 5 tahun. Lalu yang kedua, kurikulum tahun 1968. Landasan pengembangan. Pelaksanaan pendidikan dalam arti luas yang mencakup yang pertama silabus, yang kedua contoh pelaksanaan, yang ketiga organisasi taman kanak-kanak, intern dan ekstern, yang keempat perlengkapan, yang kelima guru atau pegawai, yang keenam administrasi, dan yang ketujuh evaluasi. Maksud dan tujuan. Kurikulum 1968 penekanannya lebih kepada perkembangan individu anak. Lalu ada program kegiatan. Dibagi dalam 8 bidang, yaitu bidang penerapan Pancasila, bidang bermain atau kegiatan bebas, bidang pendidikan bahasa, bidang pendidikan alam sekitar, bidang pendidikan jasmani, bidang ungkapan kreatif atau seni, bidang sosial medis, dan bidang pendidikan skolastik. Lalu ada bentuk pengelompokan anak. Tingkatan TK terdiri dari 3 tingkatan berdasarkan umur, yaitu yang pertama tingkat A untuk umur 3 sampai 4 tahun, yang kedua tingkat B untuk umur 4 sampai 5 tahun, dan yang ketiga tingkat C untuk umur 5 sampai dengan 6 tahun. Lalu kurikulum di tahun 1976. Landasan pengembangan kurikulum 1976 ada penyesuaian format dan isi kurikulum dengan sekolah yang lebih lanjut. Lalu maksud dan tujuannya adalah pada kurikulum 1976 ini mencakup tujuan instruksional taman kanak-kanak yang merupakan tujuan lembaga. Setiap lembaga pendidikan mempunyai tujuan masing-masing yang merupakan penunjang terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Lalu program kegiatannya di kurikulum 1976 ini terdiri 8 pengembangan, yaitu bidang perkembangan pendidikan moral Pancasila, kegiatan atau bermain bebas, pendidikan bahasa, pengenalan lingkungan hidup, ungkapan kreatif, olahraga pendidikan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, dan juga pendidikan skolastik. Lanjut ada bentuk pengelompokan anak. Pengelompokan anak yang diatur dalam kurikulum 1976 adalah tingkat A untuk anak usia 3 sampai 4 tahun, tingkat B untuk anak usia
4-5 tahun dan tingkat C untuk anak usia 5 dengan 6 tahun. Lanjut di kurikulum 1984. Ada beberapa hal yang dianggap baru pada kurikulum 1984 adalah: yang pertama, adanya aturan yang menyatakan bahwa pengembangan kehidupan beragama harus melandasi semua bidang pengembangan. Yang kedua, tidak ada bidang pengembangan bermain bebas karena kegiatan bermain diterapkan sebagai wahana dalam setiap kegiatan yang dilakukan di TK. Lalu yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, menyeluruh, objektif, dan sistematik untuk keperluan peningkatan hasil proses dan hasil pengembangan, pengelolaan, program, serta proses dan hasil pengembangan. Lalu maksud dan tujuan. Tujuan pendidikan TK mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN 1983. Bidang pengembangannya pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, kemampuan berbahasa, perasaan kemasyarakatan, dan kesadaran lingkungan, pengetahuan jasmani dan kesehatan. Lalu bentuk kelompok anak di tahun 1984 ini adalah tingkat A untuk anak didik usia 3-4 tahun, tingkat B untuk anak didik umur 4-5 tahun, tingkat C untuk anak didik umur 5-6 tahun, dan TK 1 tahun untuk anak yang tinggal di pedesaan. Lanjut kurikulum 1994. Latar belakangnya memiliki kegiatan belajar TK yang merupakan perbaikan dari kurikulum TK 1976. PKB TK tersebut disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian. PKB TK ini ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 125 Undang-Undang 1994 tanggal 16 Mei tahun 1994. Tujuan kurikulum di tahun 1994. Program kegiatan belajar TK bertujuan membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Lalu isi program kegiatan. Yang pertama, PKB TK didasarkan pada tugas perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang kedua, kurikulum ini lebih banyak ditekankan pada pandangan-pandangan psikologis, khususnya aliran konstruktivis, bermain menjadi penekanan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Sistem penyajian. Yang pertama menggunakan tema dan subtema, yang kedua terdiri atas dua kegiatan utama yaitu program kegiatan belajar dalam rangka pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang meliputi pengembangan moral Pancasila, agama, disiplin, perasaan atau emosi, dan kemampuan bermasyarakat, dan program kegiatan belajar dalam rangka pengembangan kemampuan dasar yang meliputi pengembangan kemajuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan, dan juga jasmani. Lalu bidang pengembangannya antara lain moral Pancasila, agama, disiplin, kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, perasaan atau emosi, kemampuan bermasyarakat, keterampilan, dan juga jasmani. Terus di kurikulum 2004, landasan pengembangannya dalam kurikulum tahun 2004 ini anak didik dikondisikan dalam sistem semester. Maksud dan tujuannya, yang pertama tujuan pendidikan anak usia TK seperti yang diamankan oleh kurikulum 2004 adalah diarahkan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan juga nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Yang kedua, untuk pelaksanaan di TK dilengkapi perangkat pedoman pengembangan silabus, pedoman pengembangan pembelajaran, pedoman penilaian, dan secara bertahap akan disusun perangkat pedoman lainnya. Lalu program kegiatan di kurikulum 2004 adalah TK terdiri atas kerangka dasar dan standar kompetensi TK
Untuk pelaksanaan di TK dilengkapi perangkat pedoman pengembangan silabus, pedoman pengembangan pembelajaran, pedoman penilaian, dan secara bertahap akan disusun perangkat pedoman lainnya. Yang terakhir ada KTSP, latar belakang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Tujuannya adalah sesuai dengan Standar Nasional PAUD, maka tujuan yang hendak dicapai merupakan tingkat pencapaian perkembangan yang dijabarkan dari aspek perkembangan standar. Standar PAUD tersebut dikelompokkan menjadi 4 standar, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses, dan penilaian, dan yang terakhir standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan juga pembiayaan. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai kurikulum PAUD dari masa ke masa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.